Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Hah? Apa yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bung Hatta! Oi, Bung Hatta! oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah kita telah menyerahkan kemerdekaan kita kepada PPKI? Tapi, apakah lebih baik jika kita segera memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI? Apa maksudmu, Bung? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, kita akan dianggap sebagai buatan Jepang. Maka, kita harus segera memerdekakan Indonesia selama kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka, apakah lebih baik jika kesempatan ini kita ambil untuk segera memerdekakan Indonesia? Saya setuju. Mari kita hubungi Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahrir boleh datang ke rumah untuk membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya akan menunggu kedatangan Anda. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Suekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ada masalah apa kalian kemarin? Apa yang ingin kalian bicarakan? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan. Berita apa itu? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka akankah lebih baik jika kita segera memerdekakan Indonesia? Tidak bisa, Syahrir. Itu adalah hak PPKI. Saya sebagai ketua PPKI, jika saya memproklamasikan kemerdekaan tanpa naungan PPKI, itu tidak bisa.
Tapi Bung, Maaf, tidak bisa Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Saya permisi. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sewekarni, Darwis dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa ini. Jika Bung, kalau kamu tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertempuran darah dan orang yang akan mati. Potong saja leherku malam ini, jangan esok pagi. Sudah, jangan bertengkar. Kita bicarakan baik-baik dan kembali dulu. Wikana, kamu jangan terlalu gegabah. Mengapa kamu tidak melaksanakan proklamasi sendiri? Mengapa harus Bung Karno? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kita tidak melaksanakannya pada malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai pro Belanda seperti orang-orang di Ambon. Karena benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Tidak bisa, Darwis. Aku takut bahwa setelah Indonesia merdeka, kita tidak bisa survive tanpa bantuan dari Jepang. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Kita harus melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Sudah. Jangan bertengkar malam ini. Tidak baik bertengkar malam-malam. Aku tahu perasaan kalian semua, tapi ini tidak bisa. Aku takut ada pertumpahan darah. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, supaya kita bisa mendesak mereka untuk mempercepat proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami setuju untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk melaksanakan proklamasi. Tentu. Untuk tempat, saya akan mengamankan kalian semua di rumah Ji Kiosong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subeno setuju untuk menyembunyikan mereka di rumah Jiao Kisong. Jadi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Apa yang kalian lakukan? Mau dibawa kemana aku ini? Kita akan ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, para rakyat juga akan segera menyerbu kota. Apa yang kalian cakap? Jika berita ini benar, maka kita tidak bisa melawan tentara Jepang karena kekuatan militer mereka semakin kuat. Ini sudah jadi keputusan kami Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah keputusan bersama. Bung Karno, kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil. Lantas bagaimanakah dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar kalian. Ini nih Mas,
para pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa itu, Kang Mas? Untuk menjauhkan dia dari penghuni Jepang. Lalu bagaimana dengan Ku dan Guntur? Kalian meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah Bung, saya akan membawa Anda dengan istri Anda ke Rengas Dengklok. Sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam ruangan Leu Kei Song. Sebenarnya, apa mau kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno? Bung Hatta, ternyata Anda sudah ada di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka juga membawa Fatmawati dan Guntur juga. Benar, kenapa Soekarni? Apa yang kalian inginkan? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Hatta melakukan proklamasi segera karena Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Mengapa kalian percaya begitu saja? Kita pasti akan merdeka dengan bantuan Jepang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kita, bukan atas dari pemberian dari Jepang. Benar Bung, jika kita merdeka hadiah dari Jepang, kita adalah bentukan Jepang, maka kita bisa dijajah lagi oleh Jepang, Bung. Saleh, mengapa engkau sebutkan hal seperti itu? Di luar ada Subarjo. Dia memaksa-maksa ingin bertemu dengan Bung Karno. Baiklah, aku akan tolong. Wigana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Rapat PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk, Bung Subarjo. Terima kasih. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah berita itu benar adanya? Ya, benar Bung. Bukankah saya dan Sabri telah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bung. Ya, memang sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Apakah kami boleh pulang? Dari tadi Guntur menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 04.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita telah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, sebelumnya aku akan mengantar anak dan istriku terlebih dahulu, Bung Subarjo. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekomo, Dr. Handes Muhammad Hatta, Ahmad Suhebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang dilaksanakan dengan sama dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05. Wakil bangsa Indonesia. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana? Kalau yang menandatanganinya, kita yang hadir di sini. Jangan, Bung. Itu terlalu banyak.
Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 saja. Karena Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan kita sehari sholat ada 17 rakaat. Kita laksanakan hari ini, Jumat Legi, tanggal 17. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi kapan kita akan melakukannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih. Kalian siapkan tiangnya. Siap Bung, tapi di mana kita akan melakukannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini Bung, naskah proklamasinya. Baik. Silakan Bu Hatta. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10.00. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah yang dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia katakan berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini,
kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita.